Kemudian SMA ini yang saya di luar negeri, Dok. Sekolah di pinggiran jangan kalah atau tidak boleh kalah dengan sekolah yang ada di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Siswati selaku guru SMK Poncol. Bagaimana Bu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Nama saya cukup singkat, padat, Siswati. Udah. Tuh, kalau bicara masalah umur saya itu sudah tua sekali. Jadi saya itu lahir di Magetan, tepatnya tanggal 25 Agustus 1964. Jadi saat ini usia saya itu sudah 57 jalan. 57 jalan. Udah tua kan? Agustus? Iya. Anak saya sudah 3. Dulu kan programnya pemerintah kan 3, waktunya zamannya Bu Sis itu. Jadi yang nomor 1 di Magetan, kerjanya di wira swasta. Kemudian yang nomor 2 di Magetan juga di BRI. Kemudian yang ketiga wira swasta juga di Magetan. Jadi 3-tiganya dekat dengan saya. Jenjang pendidikan panjenengan mulai dari SD sampai perguruan tinggi di mana? Oh iya, untuk SD saya di Magetan, tepatnya di SD Silosari. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Magetan, jadi di Magetan juga. Kemudian SMA ini yang saya di luar negeri, Dok. Jadi maksud saya di luarnya negeri. Jadi saya SMA-nya itu di SMA Pancabakti, jadi SMA swasta. Kemudian setelah itu saya kuliah 1 tahun atau D1 itu ngambil jurusan PKK. Kemudian saya melanjutkan ke S1 dengan jurusan Bahasa Indonesia di Kanjuruhan Malang. Kemudian saya meneruskan di S2 itu di Mahardika Surabaya. Jadi mencar-mencar. Iya. Memilih karir sebagai seorang pengajar, panjenengan sudah mengajar di mana saja Bu sebelum di SMK Pak? Iya. Dulu saya itu setelah lulus D1 itu 1 tahun kan, itu usia saya baru 20, itu saya sudah dipesan oleh pemerintah. Jadi saya itu umur 20 itu sudah mendapatkan SK pegawai negeri. Jadi saya diangkat di SMP Negeri 2 Parang, tepatnya di Magetan. Itu saya di sana itu selama 5 tahun sampai 89. Kemudian tahun 89 saya mutasi ke SMP Gedangan Sidoarjo karena suami ngajar di SMK 1 Surabaya. Kemudian setelah itu kok rasanya enak hidup di desa, akhirnya saya mengikuti gerakan kembali ke desa. Jadi saya beserta keluarga itu pindah ke Magetan, yaitu tepatnya di SMP 6 dulu, yang sekarang namanya SMK 2 itu selama berapa ya, 16 tahun di sana, sampai 2009. Kemudian 2009 saya mutasi ke SMK Poncol. Jadi saya di sini sudah kira-kira 11 tahun. Iya. Insya Allah saya sejak kecil memang bercita-cita kalau bisa saya itu menularkan ilmu ke siapa saja. Itu sejak kecil sudah saya terapkan. Jadi saya itu kalau bisa apa gitu mesti orang lain saya ajari. Dalam bahasa Jawanya tak warai seperti itu. Jadi saya memang sejak kecil itu saya bercita-cita saya ingin menularkan ilmu ke orang lain. Jadi saya harus jadi guru saya gitu. Akhirnya yang kuasa ngijabahi doa saya, akhirnya saya itu ikut tes di IKIP Surabaya, saya itu diterima. Jadi dari teman-teman jumlah 20 itu yang diterima saya itu hanya 1, yaitu saya Jelala. Jadi saya sampai sekarang istilahnya profesi tidak berubah-ubah karena begitu diangkat saya sudah PN, akhirnya sampai sekarang saya menjadi guru. Jadi intinya kenapa saya jadi guru, saya ingin menularkan ilmu ke orang lain. Menjadi profesi seorang guru pasti ada suka dukanya. Apa suka dukanya panjenengan selama menjadi seorang guru? Iya, karena itu sudah merupakan cita-cita bagi saya. Jadi suka itu saya kira lebih besar daripada dukanya. Apalagi sekarang yang saya ajar itu kan anak-anak SMK, anak-anak yang sudah bisa diajak bicara, anak-anak yang mendidiknya tidak terlalu berat. Jadi anak-anak itu seakan-akan seperti teman, seperti apa ya, seperti anak yang sudah dewasa. Intinya kita tidak mendidiknya itu tidak berat sekali. Jadi saya kira
karena itu yang saya hadapi itu memang makhluk hidup, jadi ada yang menggemaskan, ada yang menyenangkan, ada yang sedikit gregetke kan, seperti itu dalam bahasa Jawanya. Jadi saya kira kalau bicara masalah duka itu hanya perilaku anak-anak saja yang kurang sesuai dengan norma-norma agama, seperti itu. Panjenengan ini kan termasuk guru senior. Ada apa tidak murid yang begitu berkesan bagi panjenengan dan masih diingat sampai sekarang? Iya, gini, saya sampai sekarang yang masih tertanam di dada saya dan saya merasa bangga itu adalah Silviana. Silviana itu dia itu selain pandai kompetensinya, dia juga pandai teorinya. Akhirnya karena dia juga sedikit mampu, jadi dia akhirnya sekarang kuliah di UNESA Surabaya, mengambil sesuai dengan jurusannya, yaitu busana juga. Jadi saya kalau melihat anak itu ya betul-betul bangga. Selain dia itu meneruskan kuliah, dia di rumah juga sudah berani menerima jahitan dari kiri kanannya. Ya, untuk anak-anak saya berpesan, kalau bisa kalian setelah lulus itu, kalau memang kalian tidak mempunyai biaya, kalian langsung bukalah lapangan pekerjaan, karena kalau bisa kita itu jangan ikut orang, tapi kita harus diikuti orang. Kalau kalian ada dana atau ada biaya, silahkan kalian sekolah sambil bekerja, seperti itu. Ya, sekolah kita itu di pinggiran, tapi kita itu masalah kompetensi itu tidak kalah dengan yang ada di kota. Kenyataannya dulu pada waktu LKS, khususnya jurusan busana ini kan, kita mau maju di provinsi itu kan dilomba dulu dengan SMK 2 Magetan. Padahal SMK 2 Magetan itu kan lebih besar ya. Akhirnya sekolah kita itu bisa memenangkan anak yang dari SMK 2. Jadi harapan saya, sekolah di pinggiran jangan kalah atau tidak boleh kalah dengan sekolah yang ada di kota. Sejak kecil saya itu dulu memang bapak saya itu kan suka wayang ya, akhirnya kalau bapak kemana-mana saya juga ikut. Akhirnya saya pun memahami sedikit tentang wayang. Jadi saya itu suka perannya Sri Kandi. Jadi dia itu perempuan tapi dia itu cerdik, cerdas, kemudian tegas, tapi dia berani. Seperti itu. Ya. Yang menginspirasi saya, gitu. Saya itu kan orangnya memang agak tegas, berani selagi saya betul. Jadi saya mengidolakan atau menjempolkan istilahnya itu Raden Ajeng Kartini. Jadi dia perempuan tapi dia bisa segalanya dan dia tidak mau kalah dengan bapak-bapak. Ya, moto saya sejak dulu tidak berubah-ubah. Hidup itu harus berguna atau berfungsi bagi orang lain. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Maaf mengganggu. Tidak. Panjenengan diberi kesehatan. Amin. Bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih nak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian wawancara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Kaproli bukan Kapolri. Aku kepala polisi. Tulisan Kaproli, enggak ya? Kaproli. Kaproli.